yang merupakan satu kesatuan dari seluruh kekuatan sifat Tuhan, terbagi menjadi tiga, sehingga disebut dengan rong telu atau rong tiga. Karena sebagaimana manusia, satu wujud manusia memiliki tiga kemampuan jiwa, yaitu bayu sabda hidup. Karena kemulan difungsikan untuk mengendalikan bayu sabda hidup pada manusia, maka kemulan dibuat menjadi tiga ruang. Di tiga ruang inilah tempat peleburan sektarian. Sektarian Brahmaisme. Ada Ludraisme, ada Brahmaisme, ada Durgaisme, ada Ganapati, dan lain sejenisnya. Gabung menjadi Brahmaisme. Brahma Murti namanya. Lalu yang konsep-konsep Vaishnava menyatukan seluruh sektarian-sektarian yang datang dari unsur air. Sektarian Wisnu, sektarian Krishna. Dan lain sejenisnya. Sektarian Sambu menyatu menjadi Vaishnava. Kemudian yang lainnya lebur menjadi sektarian Siwaisme. Maka di rong telu inilah tempat penyatuan dari semua. Untuk memahami siapa yang dipuja di rong telu, maka pahamilah sifat-sifatnya. Sebagaimana sesuai tata ruang pengidar buana di Bali, di dalam menata sifat-sifat Tuhan, maka ketika sifat Tuhan menempati segala arah, disebut dengan Dasa Dewata. Eswara Wasika Bajra di timur, Brahma Wasika Gada di selatan, Mahadewa Wasika Nagapasa di barat, Wisnu Wasika Cakra di utara, Siwa Wasika Padma di bumi tengah Madya, Maheswara Wasika Dupa di tenggara, Ludra Wasika Maksala di barat daya, Sangkara Wasika Angkus di barat laut, Samu Wasika Trisula di timur laut, dan Betara Guru menyatukan seluruhnya di akasa. Maka 10 sifat-sifat Tuhan, personifikasi Tuhan. Dan ketika lebur, ke-10 menjadi 5. Ketika unsur Tenggara, Sasrenang, dewanya Mahasora menyatu ke timur, maka Dupa, unsur panas, memanaskan unsur angin, disebut dengan Geni Petak. Ketika Ludra, unsur api, menyatu dengan Brahma, disebut dengan Geni Bang, selatan. Ketika Sangkara, Angkus, panah api, menyatu dengan Mahadewa, Nagapasa, disebut dengan Geni Jenar. Ketika Sambu menyatu dengan Wisnu, di mana Sambu memiliki Trisula. Dalam Trisula ada Ang, Ung, Mang, api, air, dan angin. Menyatu dengan Wisnu Cakra, maka lahirlah Geni Ireng. Ketika langit menyatu dengan bumi, maka lahirlah Geni Mancawarna. Pun begitu, ketika terbalik, Maheswara menyatu ke Brahma, maka api, Dupa menyatu ke api, lahirlah Kamandalu. Ketika Ludra, Mahadewa menyatukan Ludra, api ketemu dengan Nagapasa, lahirlah Kundalini. Ketika Sangkara menyatu dengan Wisnu, Angwang, lahirlah Mahamerta. Ketika bumi menyatu dengan langit, lahirlah Pawitra. Begitu proses daripada peleburan. Ketika Sambu menyatu dengan Eswara, lahirlah Sanjiwani. Jadi, Geni Petak, Geni Bang, Geni Jenar, Geni Ireng, Geni Mancawarna, Sanjiwani, Kamandalu, Kundalini, Mahamerta adalah bentuk dari peleburan Dasa Dewata menjadi Panca Dewata. Wang Sang dari Amerta, Sanjiwani, Nang Bang dari Amerta, Kamandalu, Mang Tang dari Amerta, Kundalini, Sing Ang dari Amerta, Mahamerta, Ing Yang dari Amerta, Pawitra.
Lalu ketika menciptakan geni panca geni, sang nang dari geni petak, bang mang dari geni bang, tang sing dari geni jenar, ang wang dari geni reng, ing yang dari geni mancawarna. Begitu konsep leburannya. Lalu kelima ini dilebur menjadi tiga, lahirlah Trimurti. Maka kekuatan-kekuatan apapun yang dipuja, yang diyakini oleh umat seluruhnya, ketika dia memang berlandaskan kepada Hindu, jika dia memuja kekuatan, akan lebur dalam tiga kekuatan, Brahma Murti, Wisnu Murti, dan Iswara Murti. Dia ketika mereka memuja kekuatan dari pancaran-pancaran sinar para dewa, dewi, apapun bentuknya, dia akan lebur menjadi Trimurti. Dan ketika dia memuja kekuatan-kekuatan bumi yang terdiri dari Panca Mahabhuta Bayu Geni Tejo Apah Partiwi, serta kekuatan-kekuatan roh-roh gaib, roh-roh halus, roh-roh suci, dia pun akan lebur ke kemulan. Karena apa? Ketika Dasa Dewata lebur menjadi satu kesatuan, pada konsep Batara Guru dinyatakan Batara Guru amurtiakan Tribhuwana Saptaloka. Tribhuwana berarti bur, buah, suah. Bur adalah bumi. Bumi terdiri dari Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta ini adalah Bayu Geni Tejo Apah Partiwi. Bumi ini berisikan Panca Detya, Anggapati, Rajapati, Banaspati, Banaspati, Raja, Iwija Sakti. Bumi ini juga ada Panca Durga, Durga Petak, Durga Bang, Durga Jenar, Durga Yang, Durga Mancawarna, di mana Detya dan Durga ini pun melahirkan konsep-konsep sektarian. Maka sektarian pada Tribhuwana Saptaloka, pada konsep Burloka, di mana konsep bumi ini pun lebur menjadi satu kesatuan, menjadi Trimurti. Maka apapun keyakinan kita, apapun dasar kepercayaan kita, apapun personifikasi Tuhan yang menempati segala arah, segala penjuru, semua menjadi kesatuan, sehingga melahirkan tiga kekuatan. Dan tiga kekuatan ini terdiri dari, ketika berbicara tentang siklus hidup, lahir, hidup, matilah siklusnya. Atau dalam ilmu spiritual, kediatmikan dan kerohanian disebut utpati, setiti, dan pralina. Dan ketika menyatu dalam tubuh kita disebut dengan bayu, sabda, ida. Ketika teraplikasi dalam sebuah bangunan di desa, menurut konsep Bali, agar utpati, setiti, pralina ini berjalan sesuai dengan siklusnya demi kesinambungan dan kelestarian hidup alam ini, maka lahirlah desa Pusah Dalem. Desa didukung oleh banyak pura, Pusah didukung oleh banyak pura, Dalem didukung oleh banyak pura. Maka lahirlah Bali Pulau Dewata. Hampir di setiap jengkal tanah Bali berisikan tempat suci. Karena apa? Ketika tanah ditempati oleh umat Hindu Bali, di situ banyak kekuatan Tuhan. Di situ banyak kekuatan para dewa, di situ banyak kekuatan Betara. Yang sesungguhnya apapun nama Betara yang dipuja, apapun nama dewa yang dipuja, itu adalah personifikasi dari Tuhan itu sendiri. Karena di Sloka Rigveda telah menyebutkan Ekam Sat Wiprah Bahuda Wadanti. Jadi kesadaran diri memiliki bayu sabda inilah yang menyebabkan orang Bali menciptakan satu bangunan suci yang disebut dengan kemulan. Dan di kemulan inilah seharusnya kita paham bagaimana meningkatkan kualitas diri.
agar bayu sabda hidup kita bisa optimal dan maksimal sampai pada tingkat bayu suci sabda sidi hidup mandi, atau mungkin bayu sakti jika kita memang menginginkan sakti. Karena sakti dan sidi itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan seluruhnya menyatu ada di Kemulan. Lantas, jika kita telisik lebih dalam, kaji lebih dalam, di manakah letak kekurangan dari Kemulan itu sendiri? Kecuali kita memang tidak ingin atau tidak mau tahu atau tidak mengerti bagaimana Kemulan itu sendiri. Maka sesungguhnya umat Hindu Bali semua berlandaskan pada kesadaran, bukan pada penafsiran yang tak mendasar. Lalu kesadaran yang kedua, sadar badan ini, jasmani ini, terbentuk dari panca maha Buddha, bayu geni tejo apah pertiwi, angin api sinar air dan bumi. Agar jasmani ini sehat dan kuat, karena tak bisa hidup dari energi 5 unsur ini, maka dibangunlah 5 bangunan suci. Sadar tubuh ini membutuhkan angin untuk bertahan hidup dan meningkatkan kualitas hidup, maka umat Hindu Bali menciptakan bangunan suci yang disebut dengan Ngerurah. Sadar kita membutuhkan api dan panas. Tak bisa hidup tubuh ini tanpa panas, karena darah ini harus panas agar tubuh ini tidak membeku. Maka umat Hindu Bali menciptakan satu bangunan suci yang disebut dengan Lebuh Agung. Sadar tubuh ini membutuhkan sinar agar bisa menerangi jiwa dan raga, maka umat Hindu Bali menciptakan satu bangunan suci yang disebut dengan Penunggun Karang. Sadar tubuh ini membutuhkan air dan suhu dingin. Tak bisa hidup tanpa air, tak bisa hidup tanpa suhu yang sejuk. Maka umat Hindu Bali menciptakan satu bangunan lagi, yaitu Taksugeginan. Dan sadar tubuh ini terbentuk dari bumi, dari pertiwi, tak bisa hidup tanpa bumi. Karena sadar kita lahir dari bumi, kembali juga ke bumi. Kita hidup dari bumi, mati pun kembali ke bumi. Atas kesadaran manusia, terbentuk dari bumi, dibangunlah satu bangunan lagi yang disebut dengan Taksu Agung. Jadi jelas sekali, Ngerurah, Lebuh, Penunggun Karang, Taksugeginan, Taksu Agung, 5 bangunan suci itu adalah tempat untuk melakukan standarisasi energi dan merubah sifat-sifat energi agar selaras dengan tubuh ini, supaya jasmani kita, raga kita ini sehat secara lahir dan batin. Dengan kesehatan jasmani ini, lalu dikelola oleh pikiran kita, dikelola oleh rohani kita, jasmani kita, maka semoga seluruh kekuatan yang ada di bumi ini, yang terdiri dari bayu geni tejo apa pertiwi, angin api sinar air dan bumi, tak mudah merusak, tak mudah menyakiti jasmani ini. Pun begitu pula makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk halus, roh-roh gaib,
roh halus yang memanfaatkan energi 5 unsur ini. Karena manusia yang memiliki kecerdasan mampu mengelola energi 5 unsur secara seimbang di alam maupun di jasmaninya, maka